Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Terima kasih sudah setia mengikuti program Kohelet Modern Channel. Saya kagum dengan seorang tokoh anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalis dan juga Islam yang betul-betul rahmatan alamin, yaitu Bapak Denny Siregar. Baru-baru ini dia mengungkapkan sebuah kekaguman kepada orang Kristen. Katanya orang Kristen itu memiliki keikhlasan yang sangat luar biasa. Dan kita akan lihat videonya dulu. Ini dia. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Yang mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Baik, ini cuplikan saja ya. Video ini saya ambil dari Cokro TV. Jadi kalau saudara ingin melihat video yang lebih lengkap, dapat mengunjungi channel ini. Saya rekomendasi channel ini betul-betul mengubah cara berpikir untuk lebih nasional atau nasionalis, mencintai NKRI. Begitu. Nah, konteks pembahasan dalam video ini adalah beliau menanggapi mengenai pasal penistaan agama di Indonesia, yang dimana dikatakan ini masih dalam kategori delik aduan. Jadi harus ada yang mengadu, baru ditanggapi dan direspon dan dikerjakan oleh aparat kepolisian, sehingga kaum minoritas yang memiliki keikhlasan kadang-kadang tidak mengadukan. Begitu. Diangkat juga tokoh-tokoh penting yang terkategori telah menistakan agama, ya, termasuk Paul Zhang yang sudah kita bahas, dan Desa Made yang dulunya orang Bali beragama Hindu tapi sekarang sudah Islam, termasuk Yahya Waloni. Dan beliau menekankan di mana keadilan. Begitu. Seharusnya semua penista mendapatkan ganjaran yang sama. Termasuk kita lihat juga Pak Ahok mendapatkan ganjaran yang katanya menistakan agama, sekalipun banyak orang mengatakan itu tidak. Tapi ya sudahlah, sudah berlalu. Tapi bisa kita lihat bahwa penista agama itu harus diperhatikan dengan serius. Ini bukan masalah sembarangan karena bisa berdampak kepada nasional dan bahkan ke seluruh dunia. Begitu. Nah, yang ingin saya tanggapi lagi adalah mengenai keikhlasan atau kasih orang Kristen. Saya sampaikan dengan tegas dan dengan kejujuran. Orang Kristen itu bukan penakut terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Tapi mengapa kita begitu? Karena memang kita sangat mencintai dan mengasihi Allah kami. Kami sangat mengasihi Allah
dan mengasihi, menyayangi, menaati perintahnya. Ini buktinya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi ini adalah perintah. Mengapa kita selalu ikhlas, tulus, mengampuni? Itu karena perintah Tuhan. Ini yang membuat kami selalu harus mengampuni, mengasihi. Dan lain daripada itu, kami juga diminta, disuruh oleh Tuhan untuk mendoakan musuh-musuh agar mereka disadarkan dan bertobat. Bagi saudaraku yang Kristen dimanapun berada, kembali ke Alkitab. Lihat lagi Alkitab. Hukum yang pertama dan yang kedua adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita harus menaati perintah Tuhan, karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Itu sebabnya Dia datang ke dunia, mengambil rupa manusia, menebus dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penebusan itu harus ada karena telah dirusak oleh Adam dan Hawa, sehingga keturunannya terkena dampak dosa. Oleh sebab itu saudaraku, sekali lagi, kasih itu harus diwujud nyatakan, bukan saja dikatakan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive